Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan ibadah hari Minggu untuk adik-adik kelas TK. Nah, untuk itu kita mulai dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 177 di Pintumu. Nyanyi bareng-bareng ya. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan buka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan buka pintumu, ku masuklah. Sekarang kita akan berdoa pembuka. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah berkumpul melalui media YouTube untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Amin. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Kakak akan bacakan untuk adik-adik ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita membaca Mazmur, kita akan memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria nomor 137, Senang ku baca Alkitab. Kita nyanyi sama-sama ya. Sekarang kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Kembali lagi kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sekarang akan membaca dan merenungkan Alkitab. Tuhan mau kirimkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami juga melaksanakan perintah Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Kakak bacakan ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar
yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk memperkenalkan diri kita dengan menyebut nama dan suku kita masing-masing. Contohnya, kakak mau memperkenalkan diri. Halo, nama kakak Andrew. Kakak adalah orang Nusa Tenggara Timur. Nah, adik-adik bisa nggak? Coba. Atau ada yang tidak tahu sukunya apa? Coba tanya ke papa atau mamanya dulu. Nah, terima kasih adik-adik untuk perkenalannya. Wah, ternyata ada macam-macam ya. Tadi ada yang orang Ambon, ada yang orang Manado, orang Batak, orang Jawa, orang Toraja, dan lain-lain. Bahkan ada yang campuran juga. Wow, luar biasa. Dan bukan hanya berbeda suku, tapi hal-hal lain juga beragam. Misalnya fisik. Ada yang rambutnya panjang. Siapa yang rambutnya panjang? Ada yang rambutnya pendek. Siapa yang rambutnya pendek? Ada juga yang keriting. Ayo, siapa yang keriting? Terus ada yang lurus. Ada yang kulitnya hitam, putih, coklat, dan lain-lain perbedaannya. Meskipun berbeda-beda dan sangat beragam, tapi kita semua satu di dalam Tuhan Yesus dan beribadah di dalam IMPA, ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Nah, adik-adik, kehidupan yang Tuhan ciptakan ini memang penuh dengan perbedaan dan keberagaman. Yang berbeda-beda bukan cuma kita di sini loh. Sejak zaman gereja mula-mula dulu, orang-orangnya juga beragam, termasuk jemaat di Antiokhia yang tadi kita baca. Di Antiokhia inilah pertama kali jemaat itu disebut sebagai Kristen. Di sana umatnya bermacam-macam suku dan bangsanya. Bahkan para nabi dan pengajarnya pun berbeda-beda loh. Ada Barnabas, yaitu orang Lewi dari Pulau Siprus. Ada Simeon yang berkulit hitam, kemungkinan besar dia dari Afrika. Ada Lukius dari Kirene di Afrika Utara. Ada Menahem yang besar bersama Raja Herodes di Yudea. Dan juga ada Saulus yang sebelumnya jahat sekali membenci orang Kristen. Namun, ia sudah bertobat. Wah, bermacam-macam ya umat dan para pelayan di sana. Tapi sekalipun berbeda-beda, mereka tetap mau bersatu hati, beribadah, berdoa, berpuasa, dan memberitakan Injil. Mereka juga bersatu hati menuruti perintah Roh Kudus yang mengutus Barnabas dan Saulus pergi pelayanan ke tempat lain untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang berbeda-beda lagi dari berbagai suku dan bangsa. Nah, kakak mau tanya nih, coba jawab dengan jujur ya. Siapa di sini yang pernah mengejek atau menghina temannya karena dia berbeda? Ayo, siapa? Nah, adik-adik, kita kan sudah belajar bahwa perbedaan dan keberagaman adalah anugerah yang Tuhan hadirkan untuk membawa keindahan dalam hidup kita. Seperti juga pelangi yang berbeda-beda warnanya dan indah. Kalau pelangi hanya terdiri dari satu warna saja, pasti jadinya jelek. Maka itu, kita tidak boleh mengejek, menghina, atau membenci orang lain karena perbedaan yang dimiliki. Kita tidak boleh menghina dan membenci fisiknya, sukunya,
bahkan juga agamanya sekalipun berbeda dengan kita. Karena itu hal yang jahat dan Tuhan tidak suka itu. Nah, terus harusnya seperti apa ya? Seharusnya kita bisa tetap mengasihi, merangkul, bahkan bekerja sama dengan mereka yang berbeda dengan kita. Misalnya di sekolah atau di lingkungan, ada teman yang agamanya berbeda dengan kita dan dia sedang sakit. Apa yang kita lakukan? Mensyukuri dan mengatainya. Atau mendoakan dan menjenguknya. Ya, tentunya kita mendoakan atau mungkin kita menjenguknya juga ya. Kenapa sih kita harus tetap baik dan mengasihi orang-orang yang berbeda? Karena itu adalah cara yang diberikan Tuhan kepada kita nih untuk memberitakan Injil. Para rasul zaman dulu memberitakan Injil dengan mengajar, melakukan mujizat, dan semua yang baik untuk orang yang berbeda-beda sekalipun. Nah, kita juga bisa melakukan pemberitaan Injil melalui kasih dan perbuatan baik, tutur kata kita, untuk teman-teman di sekitar kita, meskipun mereka berbeda dengan kita. Nah, itu dia firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita akan merespon dengan nyanyian dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam alam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan juga pada hari Minggu ini kami berdoa untuk masing-masing kami yang ada di rumah, untuk orang tua kami, adik, kakak kami. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Begitu pula dengan diri kami, Tuhan mau melindungi seluruh langkah kehidupan kami, dan juga Tuhan mau menjauhkan dari malapetaka mara bahaya yang dapat menimpa kami. Pada hari ini kami berdoa untuk seluruh orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang terbaring baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan mau menjamah mereka satu persatu, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, hingga pemerintah tingkat RT dan RW. Tuhan mau memakai mereka sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memerintah masyarakat bangsa dan negara kami agar menjadi lebih sejahtera. Kami juga pada hari ini berdoa untuk gereja-gereja dari berbagai denominasi. Tuhan mau menyertai mereka satu persatu, kepala-kepala gereja, khususnya gereja kami, gereja GPB Sanggakala, Ibu Pendeta Esterina, para presbiter, diaken, penatua, enam pelkat yang mendukung jalannya ibadah. Tuhan mau mempersiapkan kami semua untuk melayani Tuhan lebih baik dan lebih sungguh lagi. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan mau melindungi dan menuntun langkah kehidupan mereka. Begitu pula dengan jemaat-jemaat agar kami semua tetap berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah agar wabah dari virus Corona 19 ini boleh berlalu dari antara kami. Kami berdoa untuk berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami.
Tuhan mau menyertai itu semua, dan berkat-berkat tersebut boleh dapat kami pelihara, kami jaga dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang jauh daripada sempurna. Tuhan mau menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami telah menyisihkan sebagian dari apa yang kami punya. Tuhan mau memakai ini semua menjadi persembahan syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan di muka bumi ini. Pakailah jemaat-jemaat Tuhan, para majelis untuk menyebarkan dan menggunakan persembahan yang kami berikan ini untuk memperluas kerajaan-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Warta minggu ini akan diadakan kegiatan Christmas Drive-Thru untuk adik-adik PA di tanggal 19 Desember 2021. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Celia atau Kak Lila. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita
Adik-adik, sekarang kita mau doa penutup. Adik-adik, tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah pada hari Minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami tiba untuk berpisah satu sama lainnya. Tuhan mau mempertemukan kami lagi di minggu-minggu ke depan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.